Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Jadi, hari ini pembelajaran kita tentang bunyi. Di sini Ibu akan membahas tentang pengertian bunyi, sifat-sifat bunyi, sumber-sumber bunyi, dan di sini juga Ibu menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai bunyi untuk menambah wawasan kalian tentang bunyi. Ya, jadi baik, sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui apa arti dari bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah alat-alat musik seperti gamelan, suling, trompet, serta benda-benda lain. Selanjutnya, drum. Ibu akan membahas tentang jenis-jenis bunyi. Bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, yang ketiga bunyi ultrasonik. Kita bahas yang pertama tentang bunyi infrasonik, adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah. Bunyi ini biasanya dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Jadi bunyi audiosonik itu bunyi yang dapat didengar oleh kita. Yang ketiga, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Sudah dengar semua? Ya, jadi ini video pembelajarannya. Perhatikan Perpindahan baik-baik ya, energi anak-anak. bunyi. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang perpindahan energi bunyi. Pertama, pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Apabila arah getarannya ke kanan, maka arah rambatnya juga ke kanan. Sedangkan medium berarti media atau perantara. Kedua, media perpindahan energi bunyi. Apa saja ya medianya? Yuk kita cari tahu. Media perpindahan energi bunyi itu ada gas, cair, dan padat. Gas dapat memindahkan energi bunyi loh. Contoh gas tersebut adalah udara. Suara auman serigala mulanya keluar dari mulut serigala. Kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda cair. Contohnya, pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam bak mandi berisi air. Mulanya bunyi muncul dari dasar bak mandi. Kemudian berpindah melalui air hingga sampai ke telinga. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda padat. Salah satu contoh benda padat adalah tali. Permainan telepon tali merupakan contoh perpindahan energi bunyi melalui benda padat. Mulanya bunyi muncul dari mulut seorang anak. Kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke anak yang lain. Ketiga, penyebab bunyi. Getaran merupakan penyebab adanya bunyi. Getaran yang lemah akan menghasilkan bunyi yang lemah. Sedangkan getaran yang kuat akan menghasilkan bunyi yang kuat juga. Keempat, sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Wah, apa saja ya sumber bunyi itu?
Sumber bunyi diantaranya drum, gitar, gendang, tenggorokan, dan lainnya. Drum dan gendang menghasilkan bunyi karena dipukul. Gitar menghasilkan bunyi karena dipetik. Dan tenggorokan menghasilkan bunyi karena bersuara. Kelima, pantulan bunyi. Bunyi itu dapat memantul juga loh bila mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya, pantulan bunyi adalah gema. Saat kamu berteriak di tanah lapang, bunyi asli akan menyebar ke semua arah. Tidak lama setelah itu, kamu akan mendengar bunyi teriakanmu kembali. Bunyi yang terdengar kembali itu setelah bunyi asli. Itulah yang disebut gema. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Jadi baik Be anak-anak, smart, itu be happy. saja pembelajaran kita hari ini mengenai bunyi. Ibu harap kalian mengerti semua ya.